Oke semuanya, selamat pagi semuanya. Selamat selamat pagi lagi dan selamat pagi lagi untuk semuanya. Oke, di sini sebelumnya saya ingin berterima kasih pada teman-teman yang udah mau mengikuti psikoedukasi ini dan mau berpartisipasi nih mengikuti psikoedukasi ini dan atau training pada hari ini. Oke, sebelumnya saya mau nanya nih kepada salah satu partisipan, Muhammad Fakri. Gimana kabarnya Muhammad Fakri? Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja. Cuman pada kali Alhamdulillah. ini saya baru bangun tidur jadi masih agak lemes. Aduh, Mas Fakri baru bangun tidur, tapi semangatnya terlihat bergejolak sekali nih untuk mengikuti training pada hari ini ya Mas Fakri ya. Terima kasih Iya ya Mas benar. Fakri. Oke, di sini kita ingin membahas tentang kepercayaan diri yang bertema jangan takut salah, belajar dari kesalahan. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman, siapa sih yang punya pengalaman kayak misalkan disuruh maju sama dosen, terus dia tuh sebenarnya udah disiapin apa yang pengen diucapin udah disiapin, tapi pas ketika maju itu tuh jadi bingung, jadi linglung, jadi kikuk, jadi nggak tahu apa yang pengen diomongin. Nah, siapa nih yang pernah kayak gitu? Ada? Oke, mungkin teman-teman belum pernah merasakan dan saya aplaus buat teman-teman yang berani untuk bisa melakukan sesuatu dengan percaya diri. Oke, boleh di next. Oke, di sini mungkin teman-teman yang pernah merasakan tiba-tiba kikuk di depan umum, tiba-tiba bingung pas lagi mau disuruh presentasi. Nah, ini mungkin salah satu alasannya teman-teman. Salah satu alasan kenapa hal tersebut tuh bisa terjadi karena ya teman-teman itu takut salah gitu. Takut salah dalam pengucapan, takut salah dalam pemberian materinya, dan lain sebagainya. Nah, perlu diketahui ya teman-teman ya, bahwa ya jangan takut salah karena kita semua ini kita kita melakukan sesuatu itu ya kita berproses, kita belajar, jadi wajar kalau misalkan salah gitu ya teman-teman. Jadi cara untuk kita berani, sorry, cara kita untuk percaya diri yang pertama itu adalah kita harus menanamkan ya jangan takut salah, berani untuk memulai dan harus bertanggung jawab ketika untuk menyelesaikan. Seperti itu teman-teman. Oke, boleh di next. Oke, di sini saya sebagai fasilitator apa namanya ingin menuntun teman-teman supaya proses training ini berjalan dengan lancar. Oke, selanjutnya di sini akan dibahas apa sih kepercayaan diri. Kenapa sih kita harus berani? Kenapa sih kita harus menanamkan mindset jangan takut salah? Untuk apa sih? Tujuannya apa sih? Nah, ini akan dilanjutkan atau
akan dibahas oleh rekan saya. Oke, boleh dimulai. Next, next. Nah, di sini tuh kenapa kita itu takut salah? Mm, Next dong. Nah, di sini tuh kenapa kita itu ngerasa takut salah? Ya, oke, baik. Maaf ya, kendalanya banyak banget. Ya, yang sebelumnya kan udah dijelasin sama Miss, kalau misalkan kita eh, merasa takut, merasa salah, itu kan wajar-wajar aja ya. Karena emang perasaan itu tuh sering terjadi kalau misalkan kalau kita mau mencoba sesuatu hal yang baru, tapi kita tuh belum tahu akhirnya tuh kayak gimana, jadinya tuh kayak gimana. Nah, pikiran kita malah ya udah yang negatif-negatifnya aja. Entah itu malah jadi kita takut gagal, atau takut diomongin sama orang, diketawain sama orang gitu. Sebenarnya wajar aja juga punya pemikiran kayak gitu. Tapi dari situ juga kita nggak boleh terlalu berpatokan sama pemikiran yang kayak gitu. Karena nanti kalau misalkan kita terlalu berpatokan tuh, kita malah jadi nggak jadi buat mencoba suatu hal itu gitu kan. Nah, di sini juga penting banget kita buat ubah cara pandang kita tuh eh, dari kesalahan atau dari kegagalan itu. Karena kan kegagalan juga bukan dari akhir akhir segalanya ya, malah itu juga dari suatu proses pembelajaran kita sendiri buat menjadi yang lebih baik. Tuh. Nah, di sini kira-kira ada nggak yang mau mencoba menceritakan pengalamannya tentang sesuatu yang kayak dia rasa tuh dia takut buat mencoba hal itu. Kira-kira ada nggak yang mau bicara? Oke. Ya, kira-kira siapa guys yang mau menceritakan pengalamannya? Oke, mungkin boleh saya bantu ya. Eh, Tolong dong Muhammad Fakri, boleh diceritakan tentang pengalamannya. Pengalaman apa tuh Bang? Ya, pengalaman kayak pernah nggak sih Mas Fakri ini ngerasa takut
ngelakuin sesuatu, tapi ada nih titik balik ketika Mas Fakri ini tiba-tiba berani bisa ngelakuin hal yang pernah ditakuti gitu Mas Fakri. Eh, Pernah sih, waktu itu saya eh, ada kayak tugas gitu, suruh bikin jurnal literatur. Di situ saya takut buat minta dosen saya buat eh, ngecek jurnal yang udah saya buat gitu. Karena em, itu tugasnya tugas kelompok dan teman-teman saya juga nggak mau buat gantian ngomong sama itu dosen karena saya ngerasa eh, nggak ada yang mau jalan selain saya, ya mau nggak mau saya ngeberaniin diri buat ketemu sama itu dosen dan minta cek. Ya meskipun saya tahu eh, di saat itu dosen itu melontarkan kata-kata yang menurut saya nggak enak gitu. Oke, seperti itu ya Mas Fakri ya. Iya bang, Jadi titik baliknya itu jadi Mas Fakri itu karena terpaksa ya Mas Fakri ya. iya karena saya ngerasa saya juga mampu sih. Eh, oke, terima kasih Mas Fakri karena sudah sharing. Boleh dilanjut oleh rekan saya. Selanjutnya di sini kenapa kita merasa takut salah? Nah, yang pertama itu poinnya ada kita tuh ngerasa takut diketahuin sama teman ketika kita lagi salah. Poin keduanya takut dicap bodoh. Yang ketiga nggak mau dibilang gagal. Yang keempat takut dimarahin karena dia nggak percaya diri. Next. Selanjutnya, apa yang terjadi kalau kita terus takut salah atau nggak percaya diri? Yang pertama itu, eh, kita tidak bertanya walau nggak paham. Lebih ke percaya dirinya terlalu berlebihan. Ketika nggak paham, dia nggak berani bertanya karena ada rasa takutnya. Yang kedua, tidak mau mencoba hal baru, dia bakal stuck situ aja, nggak mau ke hal-hal yang baru lagi. Yang ketiga, jadi minder dan ragu terus di depan teman-temannya. Yang keempat, makin terus nggak berkembang, semakin dia nggak mau terus belajar dan nggak mau bertanya kalau tidak paham. Next. Nah, jadi teman-teman eh, yang tadi udah disebutin, kenapa kita nggak boleh takut salah itu sebenarnya lebih panjang karena dari dimulai eh, tak diawali dengan kita nggak boleh takut salah itu bisa ngejadiin kita pribadi yang eh, bisa dibilang apa ya, pribadi yang lebih baru lagi karena awal pula permasalahannya itu diawali dengan takut salah. Tadi udah disebutin, kita lanjut ya. Jadi kenapa salah itu wajar? Karena di sini ada beberapa poin yang ingin disampaikan. Yang pertama itu salah tuh ternyata bikin kita tahu mana yang benar. Jadi setelah kita kesalahan, harusnya kita jadi tahu nih yang mana yang benar, bukan malah takut buat ngelakuin sesuatu lagi gitu. Poin yang kedua itu salah itu bikin kita paham prosesnya. Setelah kita ngelewatin satu permasalahan,
kayak yang tadi diceritain atau tadi berdasarkan materi. Setelah kita tahu dan mungkin kita ambil contohnya kayak gini deh, misalkan kita di jalan di satu tempat dan di situ kita ngejeblos di lubang gitu. Nah di situ kan itu salah satu bentuk kesalahan gitu ya. Setelah kita tahu ada lubang di situ, kita jadi tahu nih dan harusnya berhati-hati gitu. Jadi di situ yang namanya salah itu bikin kita paham prosesnya. Jadi kita nggak bakal ngulang kesalahan yang sama dan jadi pribadi yang lebih baru lagi gitu. Terus poin yang ketiga itu salah bikin kita kuat dan siap coba lagi. Yang salah tadi contohnya kita jalan di satu jalan dan terprosok ke lubang. Setelah kita ngelakuin kesalahan dan tahu yang mana yang benar, kita tahu prosesnya, kita bakalan jadi pribadi yang lebih kuat dan siap coba lagi gitu. Jadi dari kesalahan itu kita bisa ngebuka peluang-peluang yang lain biar bisa jadi ujungnya itu kesuksesan. Jadi awalnya itu nggak boleh kita takut salah. Next. Dan teman-teman di sini ada 3 contoh. Sebenarnya banyak banget yang bisa kita ambil contohnya. Pertama itu Thomas Alva Edison, di mana dulu Thomas Alva Edison ini salah satu penemu lampu ya teman-teman. Dia itu dulu sebelum menemukan lampu yang benar-benar bisa nyala kayak sekarang, banyak banget ngelewatin proses dan halangannya gitu. Mulai dari kegagalan-kegagalan, dari beratus-ratus kali dia bikin percobaan, dari yang percobaan pertama entah mungkin lampunya rusak atau pecah atau mungkin nggak nyala. Dari situ kita bisa lihat ternyata dari satu kesalahan itu bikin si Thomas Alva Edison ini terus mencoba dan jadi lebih tahu prosesnya kayak gimana, dan nggak pantang menyerah gitu sampai dia akhirnya menemukan satu lampu yang bisa kita gunain sampai sekarang. Terus di gambaran kedua itu ada Albert Einstein. Pada tahu kan mungkin Albert Einstein itu ilmuwan gitu ya. Padahal dulu waktu dia masih pelajar atau sekolah kalau nggak salah, dia itu sempat ngelewatin masa-masa pendidikan yang kurang gitu. Entah mungkin dia keluar dari sekolahnya atau mungkin kekurangan biaya untuk, pokoknya banyak banget kegagalan, tapi dia ngerasa kayak itu bukan satu kesalahan yang harus dipikirin terus menerus. Jadi akhirnya dia bangkit dan akhirnya jadi ilmuwan sampai sekarang. Terus yang menarik ada gambar yang ketiga itu Walter Elias Disney. Kalau kalian tahu film-film Disney yang kalian tonton, Donald Duck, terus Toy Story dan lain-lainnya, itu diawali dengan Walter alias Disney ini ciptain satu animasi yang banyak ditolak sama perusahaan gitu. Dimulai dari bikin-bikin animasi, akhirnya oh ini jelek nih gini, akhirnya ditolak sama perusahaan satu, dicoba bikin lagi, ditolak lagi sama perusahaan lain, dan akhirnya dia bikin perusahaan sendiri gitu, dengan menggunakan namanya dia Walter alias Disney, dan dia bikin perusahaan Disney yang animasinya sampai sekarang tuh masih banyak banget yang masih bisa ditonton. Nah, gimana gitu, dari satu kesalahan dia nggak mau menyerah, dicoba terus sampai sekarang film-filmnya masih bisa kita tonton dan bisa kita nikmatin gitu. Jadi pada intinya satu kesalahan itu nggak bikin kita jadi orang yang bodoh, satu kesalahan itu nggak bikin kita jadi orang yang terbelakang, tapi dari satu kesalahan itu kita bisa bikin jadi pembelajaran dan jadi satu motivasi buat kita bangkit gitu, teman. Mungkin kalau misalnya kita ambil contoh yang terdekatnya, kalau teman-teman masuk organisasi kayak BEM, mungkin yang kebanyakan, teman-teman bakal ngelewatin banyak banget kesalahan, kayak misalkan kesalahan bikin persuratan, kesalahan bikin acara, kesalahan bikin agenda atau rapat segala macam, itu nggak jadi masalah. Tapi gimana caranya teman-teman dari satu acara yang teman-teman lewatin, misalkan teman-teman anak BEM, itu kalian ambil pelajarannya di situ gitu. Jadi proses evaluasinya di akhir, nanti nextnya itu buat di acara selanjutnya kesalahan yang mendasar atau yang besarnya itu nggak terjadi lagi di acara-acara lainnya gitu teman-teman. Kira-kira
ada pertanyaan nggak nih seputaran kenapa sih kita nggak boleh takut salah, kenapa sih kita harus tetap nyoba walaupun salah. Setelah tadi udah dijelasin dan juga ada contoh-contohnya, kira-kira gimana pandangan teman-teman terkait materi yang kita sampaikan? Ada yang mau ditanyain? Oh iya, satu lagi mungkin kadang yang kita luput itu muncullah salah satu kesalahan takut salah itu dimulai dari lingkungan terdekat gitu, misalnya dari keluarga. Mungkin teman-teman bisa dan tahu ketika teman-teman ngelakuin sesuatu mungkin dulu waktu kecil teman-teman ngelakuin kesalahan dan ternyata orang-orang di rumah, entah itu ayah, ibu atau kakak-kakak, akhirnya menyalahkan kalian. Nah itu tuh nimbulin efek juga kalau misalnya nantinya kita takut salah gitu, akhirnya kita takut mencoba. Nah, eh, fungsinya itu di psikologi kita jadinya belajar bahwasanya kesalahan itu bukan akhir dari proses, tapi awal dari proses buat kita menjadi eh, orang yang bisa lebih baik lagi gitu melakukan sesuatu. Mungkin itu aja. Saya kembalikan ke saudara Eka Faiz sebagai fasilitator. Oke, terima kasih Mas Zaidan. Mungkin buat teman-teman ada yang ingin ditanyakan seputar materi yang telah dipaparkan. Kita open dua pertanyaan. Yang mana? Mas Fakri kayaknya ingin bertanya. Boleh, silakan. Kita tunggu ya sampai jam 12:10 untuk yang ingin bertanya. Mas Fakri boleh banget kok kalau mau bertanya, boleh nanya ke saya, boleh nanya ke Kak Ika, boleh nanya ke Kak Citra, boleh nanya ke Kak Zaidan. Oke, nggak ada yang bertanya. Oke, mungkin kita untuk mempersingkat waktu aja ya teman-teman. Mungkin bisa diambil kesimpulannya bahwa kita tuh jangan takut salah, karena salah itu bukanlah sesuatu yang memalukan, tetapi salah itu adalah proses belajar dan awalan untuk kita menuju ke tangga puncak. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman pesan aja dari saya, jangan takut salah untuk melakukan apapun dan percaya dirilah ketika melakukan sesuatu itu. Mungkin dari saya cukup sekian. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, dari Kak Zaidan, Kak Citra, Kak Ika. Mungkin ada tambahan. Oke, cukup. Oke, mungkin sekian ya dari pemaparan kelompok kami. Sebelumnya kami minta maaf apabila ada kesalahan ucapan, kesalahan teknis, karena kita juga manusia, manusia tempatnya lupa dan salah, wajarlah manusia, bukan nabi boy. Oke, mungkin sekian dari
Saya saya Eka Faiz Robani izin undur diri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang udah mau join. Thank you so much, so much, so much. Ya, makasih ya semuanya udah membantu.